Halo semuanya, saya Sisi dari Remote Skills Academy by Livet. Hari ini aku excited banget karena kita akan ngobrol bersama Mbak Salma Budiman. Mbak Salma ini alumni program OBM dari Remote Skills Academy yang diselenggarakan bulan Agustus yang lalu. Ayo kita langsung ngobrol dengan Mbak Salma. Selamat pagi Mbak Salma. Selamat pagi, Vivi. Gimana Bali? Di Bali enak, selalu cerah di sini. Bandung juga. Ya, gimana nih kabarnya di Bandung? Lagi dingin banget di sini. Malah kebalikannya Bali ya. Mbak Salma, terima kasih banyak udah bersedia untuk ngobrol bareng kita di sini. Ini udah gak berasa, udah mau akhir tahun. Iya. Kalau kita reflect balik ke awal tahun tadi, kira-kira gimana situasinya untuk Mbak Salma di awal tahun tadi? How would you describe yourself at the beginning of this Di year? awal tahun itu aku lagi baru selesai kontrak kerja aku yang sebelumnya. Terus aku lagi cari kerjaan baru yang memungkinkan aku untuk bekerja dari rumah secara remote dan aku suka. Kalau kita balik ke sekarang nih, gimana Mbak Salma mendeskripsikan diri Mbak Salma sekarang? How would you describe yourself today? Kalau hari ini aku udah lebih pede sama servis apa yang bisa aku tawarin, jasa apa yang bisa aku tawarin, sama aku tahu langkah-langkah ke depannya apa aja yang perlu aku lakuin, Bisa tolong gitu. diceritain gimana perjalanannya sampai bisa kerja lagi secara online? How was your journey this year to get to where you are today? Jadi pertama kan awal tahun tuh aku nggak tahu sama sekali aku mau ngerjain apa ya. Jadi aku explore dulu semua kemungkinan yang ada. Aku banyak belajar hal yang baru juga. Aku macam belajar coding JavaScript, belajar copywriting, belajar Google Ads bahkan, belajar public speaking. Banyak banget, sampai akhirnya aku ketemu sama course OBM-nya di Rifit, dan aku ngerasa suka banget karena di situ ternyata OBM itu udah ada bagian dari project management sama business development, yang mana dulu pernah aku kerjain juga waktu kerja di Jakarta. Jadi aku ngerasa, oh ini sesuatu yang bisa aku tawarin dan ternyata nggak sesulit yang aku pikir. Banyak resources-nya dan di course itu juga diajarin caranya gimana. Jadi sebenarnya sebelumnya kamu udah banyak belajar sendiri ya, dan setelah mengenal OBM di kelas Remote Skills Academy, kamu jadi punya gambaran yang lebih jelas mengenai remote work dan possible career path-nya. Iya benar, dan aku juga punya referensi yang bisa aku refer setiap waktu, meskipun course-nya udah selesai, tapi materialnya sampai sekarang masih bisa aku buka dan aku masih bisa pelajarin lagi. Instruktur-instrukturnya juga bagus banget, jadi aku ngerasa kebantu banget sih. Oh ya, kamu masih keep in touch dengan instruktur-instruktur di Remote Skills Academy? Iya, kadang-kadang kalau aku lagi agak bingung sama klien, aku nanya juga sama mentor dan dia juga jawab baik banget. Iya sih, kayaknya memang penting banget ya untuk punya mentor saat kita mulai step baru dalam karir kita. Iya, dan yang aku suka karena acara course-nya juga live, jadi kita juga bisa ketemu teman-teman yang lain, enggak sendiri-sendiri. Oh iya, kan tadi sama sebut-sebut soal OBM nih. Mungkin banyak teman-teman di Mhm. sini yang belum tahu mengenai OBM itu apa. Bisa tolong dijelasin nggak pendeknya OBM itu apa sih? What's an OBM? Kalau secara singkatnya OBM itu kayak virtual COO. Jadi kita bantuin business owner buat nge-manage projects, nge-manage tim, sama nge-manage operasi bisnis mereka gitu. Hmm. Jadi tugasnya OBM itu membantu pemilik usaha untuk memanage aktivitas bisnis online-nya mereka. Mhm, gitu. Dan ini profesi yang bisa kita kerjakan secara online ya. Iya, bisa dari mana aja dan aku juga kemarin dapetnya dari Kanada, terus minggu depan mau interview sama yang dari Australia, jadi doain ya. Iya, semoga sukses ya. Kembali ke perjalanannya selama tadi, bagaimana sih pengalamannya waktu mengambil langkah pertama untuk bekerja secara online sebagai remote worker? How was your experience doing the first step in becoming a remote worker? Jadi first step-nya itu kemarin setelah aku ikutan course, aku pilih nih positioning aku di mana, positioning statement-nya bikin, terus
bikin profile aku juga di Notion, tapi aku jadiin public page, jadi sebagai website gitu. Jadi orang-orang bisa tahu bisa cari aku di mana. Aku taruh profile aku, services aku yang aku tawarin, sama availability aku, rate aku, semuanya di situ. Setelah itu aku mulai cari-cari ke grup-grup Facebook, itu banyak banget kok yang cari OBM. Terus ya bisa juga cari di platform buat remote working juga. Biasanya mereka nggak secara tertulis ngomong OBM sih, kadang-kadang tulisannya yang lain kayak executive assistant atau project manager, tapi sebenarnya yang bisa dikerjain tuh kerjaan-kerjaan OBM juga gitu. Oh iya, by the way, ini aku dengar-dengar kamu langsung dapat outstanding review dari klien pertama kamu. Bisa diceritain nggak tipsnya? Gimana sih untuk dapat klien pertama? How did you land your first client? Jadi buat dapetin klien pertama itu sebenarnya kalau dari yang aku pelajarin dan dari pengalaman, kita harus fokus ke klien kita. Jadi kalau misalnya kita kirim proposal, kita bisa kasih lihat di situ, taruh proses-proses apa aja yang akan dilakuin setelah kontrak. Terus kita juga jangan lupa ajuin pertanyaan yang dua ini tuh bakal menunjukin ke mereka kalau kita tuh ngerti sama apa yang mereka minta dan kita bisa ngerjain apa yang mereka minta gitu. Terus jangan takut juga kalau diajak ke meeting sama calon klien, soalnya biasanya lebih jelas di situ penjelasannya dibanding di tulisan, lebih lengkap. Ini interview pertama dengan klien, maksudnya kayak discovery call juga. Discovery call, ya bisa dibilang kayak gitu sih. Berarti dari kliennya bisa lihat kalau kita good fit apa enggak buat mereka, dan kita juga bisa evaluasi ya kalau mereka itu good fit apa enggak buat kita ya. Iya betul, ya dua arah. Dari sini kira-kira gimana rencana kamu untuk tahun depan? Where do you see yourself in 1 year? Rencana aku buat tahun depan aku pengennya lebih niche lagi. Jadi aku pengennya lebih fokus ke kreatif, bidang-bidang kreatif, bisnis-bisnis kreatif kayak graphic designer atau enggak malah arsitek. Ya kerjaan-kerjaan yang kreatif gitu aku suka sih soalnya sama bidang kreatif. Jadi aku lebih pengen mendalami ke sana. Terus aku juga pengen lebih banyak pengalaman, juga lebih banyak lebih pede lah lagi. Iya. Ini seru banget ya dengan perjalanan kamu menjadi OBM. Kayaknya OBM ini remote role yang selain punya potensi perkembangan karir, juga berpotensi besar untuk personal growth. Iya, Ini perjalanan kamu dari awal tahun ini sampai sekarang, kan banyak banget nih udah progresnya. Kalau kamu lihat lagi diri kamu pas baru memulai perjalanan ini, kira-kira saran apa yang akan berguna untuk teman-teman yang baru mau mulai remote work dan mau menjadi location independent? What would be your advice to yourself back then when you started? iya. Jadi saran pertama jangan takut buat putting yourself out there karena percuma kalau kita terus-terusan perfecting our craft tapi kita nggak bisa ditemuin gitu sama orang yang nyariin kita. Terus udah gitu apalagi ya, kita nggak perlu jadi terlalu expert banget at something to help people. Jadi at least kita udah tahu lebih banyak daripada orang lain itu, kita pasti udah bisa bantu mereka gitu. Jadi aku pikir dulu tuh aku harus jual expertise aku dan aku pikir seorang expert tuh harus punya semua jawaban, tapi ternyata value kita tuh bukan di hal-hal yang kita bilang sih, tapi lebih ke gimana kita mendengarkan, justru bukan hal-hal yang kita tahu, tapi gimana kita bisa ngerti orang lain yang dibutuhkan apa. Jadi fokusnya bukan ke apa yang bisa kita jual, tapi fokus gimana kita bisa bantu calon klien kita. Iya, soalnya kalau kita fokusnya di apa yang bisa kita jual, jadinya kita malah nggak pede terus kan, kayak kita ngerasa belum expert, kita belum ngerasa itu, padahal kalau kamu ngerasa kayak gitu berarti kamu fokusnya masih di diri kamu nih, bukan di kliennya gitu.
Soalnya kalau kita detail-detail lainnya, kita pengen tahu apa aja dan kita bisa gali lebih banyak sih, apa aja yang bisa kita kerjain buat mereka. Ini saran yang bagus-bagus banget dari Mbak Salma. Makasih banyak ya Mbak Salma atas waktunya dan sudah terbuka untuk sharing ilmu dan pengalaman dengan Iya, teman-teman terima di kasih sini. juga. Thanks for having me. Iya, Dah. makasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hangout bersama kita di sini. Kami mengundang kalian untuk subscribe di Remote Skills Academy Channel. Di sini kita akan share mengenai kesempatan-kesempatan dan skills untuk bekerja online secara reguler. Sampai jumpa di video berikutnya.